Sangat senang hati dan itu kami datang ke Johor. Kami lihat bahwa api itu menyala di sini. Sudah menyala. Ya, tempat lain ada, tapi seperti Tuhan pilih ini mungkin barionya kalau Semenanjung. Haleluya. Pekalalannya kalau di Semenanjung. Kalau di Sabah Sarawak kami tahu itu 2 tempat. Kalau di tempat saya Taginambur. Taginambur tempat istri saya. Di situ juga revival tahun 70-an, malaikat turun dan sebagainya. Tahun 80-an saya bertobat, saya ada di situ. Jadi saya dari awal sudah tangkap api revival ini. Dan saya bergerak itu, dan beberapa mereka yang sempat ikut bakti di sana, kamu tahu saya cerita tentang revival. Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di surga sehingga pemulihan segala sesuatu. Saya pegang itu. Kalau pemulihan belum terjadi sepenuhnya, itu belum waktunya. Ya, itu akhirnya pemulihan itu termasuk jiwa-jiwa mendengar Injil di seluruh dunia. Matius 24 ya, ayat yang ke-12 sampai 14. Injil kerajaan ini disampaikan. Nah, untuk sampaikan kerjaan itu, kisah Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-16, dia katakan di situ rasul-rasul, nabi-nabi, pengajar, gembala, penginjil, itu untuk melengkapi tubuh Kristus, supaya Matius 6 ayat 9 dan 10, doa Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadi kehendakmu di bumi. Saya percaya bumi Malaysia, Johor, di Sabah Sarawak ada tempat tertentu, akhirnya akan terjadi revival besar. Sudah beberapa nubuatan kami dapat, satu dari dia Prophet Amos Jaya Ratnam. Dia sampaikan pesan Tuhan beberapa bulan yang lalu di Indonesia. Saya lihat dia katakan semua doa-doa yang anak-anak Tuhan naikkan ke hadirat Tuhan, kirbatnya sudah mau penuh. Mau 80%, 90%. Haleluya. Tinggal sedikit waktu lagi dituang. Waktu dituang ke bumi, itu revival. Tuhan yang take place, take charge, untuk menyatakan kuasanya. Jadinya saya lihat Johor satu dari tempat yang Tuhan mau berkarya dengan lebih. Jadi mari kita sama-sama anak-anak Tuhan di sini, ya. Pastor Jalong ini NDCF punya pimpinan di sini kalau tidak salah, ya. Sama saya selalu nampak kamu di dalam itu. Jadi kita percaya kita mau kerjasama dengan semua. Kalau ada denominasi ataupun nama-nama misi apa-apa, semua tujuannya itu membangun kerajaan Allah. Kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti yang di surga. Ya. Jadi ini ya tujuan kita buat kami berkumpul, kami datang di sini. Ya, kami sendiri menangkap itu api bersama-sama. Ya. Nah, mari kita berdoa, kita bersyukur, kita mengucapkan. Sebelum tiba-tiba saya digerakkan, tapi juga yang pimpin doa nanti makanan. Tapi sebelum, karena tujuan, saya rasa inilah tujuan pertemuan kita ini. Ini sebenarnya isi hati Tuhan. Jadi saya membuka masa ini, apa yang Tuhan taruh di dalam hati tentang Johor. Why Johor? Balik-balik orang dari tempat yang berlainan, yang pernah bertemuan di mana, di Israel, tiba-tiba dia bernubuat, dia melihat map, dan itu ditujukan di map Semenanjung Malaysia, dan dia kata di bawah Semenanjung Malaysia itu di bawah juga di Johor. Itu orang lain yang dari, kalau tidak salah dari Ukraine. Itu ceritanya 2006. Iya. Dan kalau ada di antara kita yang di sini, ini kita pertemuan makan itu bila-bila, ya, tidak lari juga. Tapi ini yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan. Dan ini yang ada persamaan kita di sini, mau melihat terjadi revival. Ya, kita punya ministry, sibuk dengan pelayanan sendiri, tapi baru saya tangkap ketika Reverend Kenny katakan dia minta cuti. Dia pun orang sibuk, Pastor Darwin pun orang sibuk, ya. Reverend Samuel pun orang sibuk, Pastor Jalong orang sibuk, paling sibuk di Johor. Tapi kenapa? Wah, kita tinggalkan itu semua. Mesti ada sesuatu yang lebih daripada kesibukan kita. Nah, revival itu. Dan terima kasih Reverend Kenny karena menyentuh perkara ini. Dan biarlah kita meluahkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kita tidak janji, kita tetap luahkan. Biarlah pada hari inilah yang akan menjadi kerjasama kita. Ya, kalau kerjasama untuk gereja itu memang tidak boleh. Tapi ini dari karena api itu revival itu harus mulai dari Johor. Saya tidak tahu kenapa. Bukan karena saya dan Pastor Jalong di Johor, ya. Tetapi karena ada sesuatu, something. Kami minta tolong, bukan kami orang di Johor, tapi kami minta dari KL apa semua untuk kita sama-sama kasih start the fire. Baru dia akan, menurut gambaran orang katakan di Israel itu, start api itu dari Johor kemudian naik ke atas Semenanjung ini, ya,
ke atas dan dia pergi ke sebelah timur, ke Sabah dan Sarawak. Wow, itu ini yang share ini daripada Pak Sesani daripada FGC 2006. So mari kita open, kita ambil beberapa waktu ini untuk share. Reverend Kenny sudah share, mungkin lagi Tadi waktu doa sudah langsung tentu tentang JB, maka itu terinspirasi saya. Saya beritahu hanya mau makan ketam dan udang di sini di Kuala Lumpur pun ada, tapi mungkin harga lebih mahal sedikit. Tapi yang kami tertarik karena beberapa pesan nubuatan, dan saya masih ingat kamu undang saya satu kali itu, kamu punya komitmen. Demi kau saya masih ingat kamu bilang, kalau tidak ada revival kami tidak akan berhenti sampai terjadi revival. Wow. Saya masih ingat. Ya, saya masih ingat kita berkumpul, saya sharing firman, habis itu mereka sentuh itu. Dan itu Cimin juga waktu mulai RFM, bukan JKL, DKL belum saya dengar. Kalau ada pun mungkin antara mereka beberapa EJK. Tapi buat Dewan di sini dulu kan. Saya tahu Dewan itu di mana. Tapi kami ikut dari jauh karena sekarang semua ada CCTV kan. Jadi KKR awal tuh di Johor. Kenapa Johor? Mungkin dah tujuh orang Johor begitu. 3.000 berapa 3-4 ribu Nah hadir. waktu itu, dan itu awal. Jadi, KL belum ada yang begitu, yang macam RFM lah. Nah kemudian kenal dengan Reverend Samuel, bilang Johor, go to Johor. Yang dulu datang tuh saya bilang dia nggak timing lah, tapi kali ini saya minta izin datang. Terus saya bagi tahu bahwa Johor ini Tuhan pilih lah, satu dari dia tempat itu. Gitu. Jadi saya harap kita lihat ya secara positif dan kita dukung. Oke, kita mau dengar daripada Pastor Jalong yang to share something. Ini orang ya. Ya, Pak pegang. Saya tahu dalam hatinya ini, wah, dia sampai menangis untuk Johor. Ini yang kita mau dengar. Orang Johor asli. Asli ke saya? Ya, ada orang asli. Ya. Nanti yang lain juga ya. Kalau ada nanti mau yang di-share saja, luahkan saja. Baru kita damai makan. Thank you Pastor juga. Ya, ya. Saya sangat bersyukur boleh berjumpa semua. Pertama kali jumpa dengan juga. Seperti yang saya di Zoom dia besar tapi dia kecil. Sama size kami dua. Alright, okay, saya happy juga jumpa Pastor Kenny. Finally jumpa Reverend Sam juga dengan First time. first time jumpa. Oh, first time, selalu Dekat jumpa. Zoom saja. Ujung juga. Ya, di Zoom besar, sekarang jumpa pun besar. Jumpa besar, jumpa lebih besar. Yes, besar jumpa lebih besar. Saya lebih besar daripada Zoom. Alright, okay. Bila kita bercakap tentang revival, mungkin beberapa perkara yang saya share terlebih dahulu. Mungkin saya ingin share tentang movement untuk Apostolic Prophetic Ministry. First time bila saya Zoom bersama dengan Pastor Sam, apa yang Tuhan taruh di hati saya tidak lupa itu. Apa yang Tuhan taruh di hati saya adalah tentang kepimpinan di Malaysia akan mengalami satu transisi perubahan yang benar-benar terjadi ketika pelayanan Apostolic Prophetic Ministry yang akan mengambil tempat di Malaysia. Ketika itu mengambil posisi dengan benar, tapi harus berjalan dengan benar sesuai dengan visi dan misi Tuhan, visi dan misi manusia. Ada banyak juga orang bergerak tapi dengan visi dan misi yang tidak benar. Dan dengan interpretasi yang benar dari Tuhan tentang pelayanan Apostolic and Prophetic Ministry. Dan saya percaya ketika ini mengambil posisi yang benar di Malaysia, maka Malaysia akan mengalami destinasi yang seperti mana yang Tuhan sedang kerjakan di Malaysia. Jadi saya percaya bahwa doa-doa kita yang sedang kita panjatkan kepada Tuhan ini bukan karena respon kita kepada krisis politik, bukan karena respon kepada pandemik, tapi saya percaya ini adalah respon kepada hati kita bersama dengan Tuhan. Amen. Karena Tuhan sudah memberikan destinasi untuk Malaysia dan kita berdoa dan melalui doa kita destinasi itu akan menjadi reality untuk Malaysia. Amen. Dan saya melihat bahwa pandemik COVID-19 ini hanya sekedar satu musim yang terjadi dan itu tidak, saya percaya bahwa Tuhan juga tidak tertarik dengan statistik COVID-19 up and down. Saya yakin Tuhan tidak tertarik dengan itu, tapi yang Tuhan tertarik adalah hati kita bersama dengan Dia dan destinasi Malaysia di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi saya percaya bahwa
ketika pelayanan Apostolic and Prophetic Ministry mengambil alih gereja-gereja, mungkin saat ini tidak banyak gereja mau menerima, tapi saya percaya suatu hari nanti mereka akan melihat yes. Amin. Seharusnya gereja bergerak dalam pelayanan Apostolic and Prophetic Ministry. Dan kembali kepada panggilan kita pada musim ini yang sangat kritikal. Malaysia dalam keadaan sangat kritikal. Tapi saya percaya juga kenapa itu diizinkan di generasi kita, karena Tuhan melihat bahwa kita memiliki kemampuan, bukan karena kita tetapi karena Tuhan. Dalam generasi ini melalui Anda dan saya, kita boleh melalui dengan baik karena Tuhan sudah menyediakan jawaban itu melalui Anda dan saya sebagai gereja yang Tuhan sudah pilih waktu ini. Maka kita melalui musim ini karena Anda dan saya adalah jawaban untuk itu. Jadi saya rasa bukan waktu untuk kita bergumul atau komplain dengan Tuhan, kenapa terjadi waktu ini, tidak, tetapi Tuhan sudah memilih Anda dan saya untuk apa yang sedang terjadi di Malaysia. Maka saya setiap kali saya berdoa, saya sangat yakin dan saya sangat happy dan saya sangat bergembira berdoa bersama dengan Tuhan untuk Malaysia. Pada tahun 2017 ketika saya berdoa, saya melihat kapal terbang. Mungkin boleh juga kapal terbang. Apa yang saya lihat, visi penglihatan yang saya lihat, kapal terbang dari Johor. Saya bilang, kenapa tiba-tiba saya melihat penglihatan kapal terbang dari Johor ke utara? Dan saya bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata Johor akan menjadi pintu untuk kegerakan Tuhan di Malaysia. Amin. Johor bukan secara kebetulan berada di Johor, tetapi Tuhan punya maksud secara rohani. Johor itu akan menjadi seperti landasan kapal terbang, di mana pintu itu akan terbuka di Johor. Pintu rohani akan bermulai daripada Johor, atau satu gerakan yang sangat luar biasa. Maka saya kerinduan revival itu sebenarnya sudah lama sejak dari kita yang Rujak sampai kita berangkat pindah, sampai jumpa Pastor Jiwa, dia share pasal revival. Saya bilang kita sama-sama ada hati untuk revival. Semua kita ada hati untuk revival. Ya. Dan bila saya melihat penglihatan itu, saya bilang oke Tuhan, tapi bagaimana itu boleh terjadi di Johor? Saya pun waktu itu tidak jujur, waktu itu saya pun betulkah Johor? Be honest lah, saya kata betulkah Johor? Tapi seletak itu dalam hati saya, sehingga pada ujung tahun 2000, saya lupa, saya akan lihat sebenarnya note balik lah, because saya note semua itu. Ketika kita berdoa di kampung orang asli, kami berdoa di kampung orang asli, dan kita beberapa orang sedang berdoa, dan saya mengalami satu lawatan Tuhan yang sangat dahsyat. Saya merasa kekudusan Tuhan dan kehausan akan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya menangis dalam hadirat Tuhan. Lepas saya menangis, saya buka mata, saya lihat orang semua biasa-biasa. Kenapa mereka tidak merasa hadirat Tuhan seperti apa yang saya rasa saya ini tidak betulkah, saya kata. Dan saya berdoa kembali, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan sama seperti revival itu sedang terjadi, tetapi orang lain tidak mengalami revival itu? Kenapa cuma saya? Kenapa saya mengalami satu kehausan, kelaparan yang sangat dahsyat, dan saya mengalami seperti revival itu sudah terjadi dengan luar biasa? Dan Tuhan mengingatkan saya kembali tentang revival itu. Dan Tuhan mengingatkan sebelum itu terjadi, aku akan membangkitkan gerejaku, para pendoa-pendoa. Dan Tuhan mengingatkan bagaimana dia membawakan tabut itu daripada Obed-Edom kembali ke kotanya Daud. Demikian Tuhan berkata, aku akan membawakan kembali kemuliaanku kembali ke bangsa ini. Dan sebelum itu terjadi, aku akan membangkitkan para pendoa. Dan pertanyaan saya kepada Tuhan waktu itu, Tuhan bagaimana saya boleh membangkitkan para pendoa? Tapi Tuhan tidak menjawab saya. Dan menjadi pergumulan saya waktu itu, saya boleh memuridkan banyak orang dalam hal yang lain, tapi dalam doa, jujur, saya struggle bagaimana saya boleh memuridkan orang untuk bangkit dalam doa. Kita buat pemuridan, semua kerja-kerja mission, tetapi dalam doa, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa? Dan ketika pandemi ini terjadi last year, tahun lepas, dan kita mulai connect dengan banyak jaringan doa, dan waktu itulah Tuhan berbicara kepada saya. Dia sudah mempersiapkan para pendoa-pendoa dengan cara Tuhan tersebut. Ternyata begitu banyak jaringan doa di Malaysia,
begitu banyak Tuhan sudah mempersiapkan untuk membawakan kemuliaan Tuhan kembali kepada bangsa ini. Jadi saya percaya bahwa sekali lagi saya percaya ada satu kali kami Zoom, Kak Mary dia kata ada satu penglihatan dari Singapura tentang satu stadium di Johor kan Kak yang sebagai Kak. Ya, Pastor saya Mary. sudah di Amerika. Dari dulu Amerika. Dia kata dia melihat satu stadium di Johor yang begitu terbakar dengan api yang besar. Wah, waktu itu saya menangis dalam roh saya. Saya bilang terima kasih Tuhan karena revival itu bermula di tempat ini. Amen. Bermula di negeri Johor. Dan bila saya sedar juga ternyata di Johor, ada banyak jaringan doa juga di Johor. Ada beberapa rumah doa, prayer tower sudah didirikan di Johor juga. Dan saya percaya bahwa Johor, saya sangat yakin bahwa revival itu akan bermula di negeri ini. Amen. Amen. Dan Amen. tapi bukan karena orang Johor itu spesial, tapi saya percaya Tuhan punya maksudnya tersendiri. Dan itu tidak terjadi oleh karena kami orang Johor, tetapi karena Anda semua daripada setiap kota mendengar pesan daripada Tuhan dan mulai datang bersama di Johor dan kita mengerjakan itu bersama. Saya percaya ketika kesatuan itu datang bersama dan ketika telaga kebenaran rohani itu setiap kali, mungkin saya sambung sedikit lah. Setiap kali tadi waktu kita berdoa, sorry ya saya kami masa sedikit lah. Jadi waktu kita berdoa tadi juga, maka I cannot stand sebab saya terus duduk sebab saya merasakan itu air terjun itu begitu kuat sekali. Amin. Dan setiap saya melihat, setiap kali ketika kamu mengangkatkan pujian, itu saya melihatkan itu seperti bait suci itu terbuka dan air itu mengalir dengan begitu kuat sekali. Dan saya percaya bahwa ketika orang mulai datang seperti ini, saya rasa ini satu divine visitation dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Datang ke Johor itu sebenarnya mereka sedang membukakan telaga-telaga kebenaran rohani. Amin. Haleluya. Dan saya percaya bahwa ketika telaga kebenaran rohani itu sudah mulai penuh dan itu akan mulai dilepaskan di tempat ini. Amen. Maka revival itu terjadi dan kebanjiran Tuhan yang luar biasa akan mulai mengalir kepada bangsa-bangsa. Amin. Maka tadi sesuai ketika dia bilang mari kita berdiri, saya tidak boleh berdiri. Saya merasakan air terjun itu begitu hebat sekali dan saya sampai menangis. Saya bilang Tuhan saya tidak mau menangis di depan mereka lah. Saya katakan dan saya mau relax, saya mau menjadi orang yang relax saja. Dan ketika saya melihat dalam roh, ketika kamu berdiri dan kamu sedang berdoa, saya melihat bagaimana ketika setiap hamba Tuhan membuka mulut untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, dan saya melihat seperti dalam kitab Yehezkiel 37 itu sungai itu mengalir, sungai itu mengalir, sungai itu mengalir. Maka saya percaya divine visitation seperti ini akan membuat telaga kebenaran rohani itu penuh dan itu akan dicurahkan ke bangsa. Amin. Itu saya sedikit daripada saya. Thank you Pastor Jipa. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Iya dan amin. Iya dan Pastor Darwin ada yang to add something. Ya. Ada sesiapa? Saya percaya Tuhan ada taruh di dalam hatimu. Ya. Can I share something? Yes. Good morning everyone. Okay. Yeah, I know everyone is hungry, but okay, I think just now I see saya cakap bahasa Melayu, Yeah. satu bahasa Melayu. Okay. So good morning everyone. Tadi saya nampak sesuatu yang sangat it's quite new to me. So when we were praising God just now, bahasa Inggeris, then saya nampak satu penglihatan di satu highway di Johor. Ya, highway di Johor itu and I saw ada beberapa anak muda dia di tepi jalan itu ditanya, kenapa semua hari ini semua kedai tutup ya? Hari ini kan hari Ahad. And then there's one person that come over and say, hari ini kan hari Ahad, semua orang di bandar ini sudah ke gereja. And I was so shocked. I think, is that the meaning of revival where semua orang di dalam bandar hari Ahad akan pergi ke gereja? So I think, Amen. wow, that's it. Kembali. Okay. So Family Mart, Speed Mart, semua tutup. Saya tengok. Then, itu nanti kita tanya bosnya. So I think this is my first time saya dengar dari pastor dari bandar lain yang says about Johor. Because these few years, 2-3 tahun ini saya mendengar banyak pastor yang datang ke Johor and say, yes, Johor is the gerbang to everything. I say, oh iyalah, mesti semua pastor datang Johor, says the things to Johor. But I'm so happy that begitu banyak konfirmasi daripada pastor daripada bandar lain, and it really changed my mind. So that's Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Ibunya, okay. anaknya sudah. Pada tahun 2019 saya sudah cakap dengan Pastor Jipa. Pastor Jipa saya melihat api dari Johor. Kenapa api ini dari Johor? Pergi ke Sabah, ke Sarawak dan berhenti di Semenanjung yang begitu besar marahnya. Jadi dari Johor dulu
ke Sabah, ke Sarawak, dan kita sudah mulai terus. Kenapa dari Johor ya? Kita bertanya-tanya, tapi saya sudah diskus sama Pastor Jimpel masalah ini pada tahun 2019, Pastor. Dan akhirnya kita dapat telepon bahwa pendoa-pendoa di Singapura, Pastor ini saya berdoa, saya melihat stadium itu di Johor terbakar dan api itu akan marak ke seluruh Malaysia. Itu saja yang kita tahu. Jadi 2019 saya diberitahu api ini dari sini, sampai saya cakap sama pastor yang menghalang itu di mana, jom kita robohkan, mari kita pergi ke sana, mari kita pergi ke sana untuk menghancurkan penghalang api itu. Nah itulah, dan akhirnya seluruh hamba Tuhan bernubuat bahwa memang dari Johor. Mula-mula kita juga, kalau sendiri kita yang dengar iya kan tidak, tapi sekarang seluruh hamba Tuhan sudah mengatakan, bahkan yang dari Singapura juga mengatakan, berarti sudah double confirm, dan kita harus imani bahwa api ini terus akan marak sesuai dengan rencana Tuhan. Itu saja. Amin. Oleh perkemuliaan bagi Tuhan. Revival KKR pada 2019 gitu, yang Datuk Chua Chu Ming itu sebenarnya mau organize itu, dia bukan beri kepada English, dia beri kepada BN. Yang organize itu, dan orang yang dipercayakan itu dipilih ialah Pastor Jalung. Waktu di KL kan dia pilih dia, dan pernah dia telepon saya mau jumpa, katanya saya betul-betul kami jumpa di Perling di kedai itu, dan dia kata dia tahu kami ini rapat, dia tahu bila dia dalam keadaan yang begitu, uangnya berapa puluh ribu diperlukan, dan tidak pernah dibuat oleh BM. Dan saya datang di sana, dan apa yang saya boleh buat ialah seperti dorongan kepada dia, teruskan kalau Tuhan yang pilih, Tuhan teruskan bro. Dan puji Tuhan, akhirnya yang dinanti dalam sejarah terjadi, dan pada waktu itu banyak yang dipatahkan. Dia punya iman yang mungkin tidak boleh jadi. Saya yang waktu itu kaki saya patah, wah saya incas bagian doa, pergi doa sana pakai kerusi roda lagi, pergi sana, dan saya mau passing pada orang, saya kata tidak, biarlah saya bertanggung jawab bagian ini. Ketika KKR yang pertama atau kedua itu saya dipanggil untuk pergi ke depan mau didoakan, saya bilang saya bukan minta didoakan, saya yang incas bagian doa. Karena hari saya pergi sana, saya mau atur orang 4 penjuru untuk berdoa nih. Oh sorry dia kata, ya memang sakit itu fresh, baru berapa hari patah, memang sakitnya itu bukan sampai ke sini lagi, datang kemana-mana semua. Dan saya masih ingat Pastor Mary kata, Pastor, saya lihat di satu sudut sana itu ada kuasa kegelapan. Ya, jadi saya tengok tempat itu, saya tidak mau suruh yang lain. Saya berusaha pergi tempat itu, ada tangga dia kecil-kecil. Saya pergi juga naik di sana, biarlah. Saya kata saya akan, karena kita kan biasa berdoa untuk pengusiran. Saya pergi sana gelap-gelap tempat sana berdoa. Rupanya Pastor Mary dia rasa macam rasa bersalah. Ya, beritahu saya, bukan suruh saya, tapi sebenarnya itu memang hati saya. Saya kata mana yang paling berat, susah, saya pergi. Nah, kalau yang ringan-ringan yang lain tuh beri kepada yang lain. Dan akhirnya puji Tuhan dalam 3 hari KKR, itulah titik permulaan terjadi. Dan saya puji Tuhan. Oke, itu sedikit yang lain daripada mungkin itu. Ya. Daripada ini Perak. Ya. Saya pun sebenarnya saya tidak ada apa-apa yang saya mau cakap, tapi semenjak kita membuat apa dari itu, kerjaan dari itu, jadi ada sesuatu yang saya mau jelaskan, yang jadi macam beban dalam diri saya. Jadi tadi seperti pasal tadi saya baru jumpa dia ini, selalu jumpa dekat saja. Di waktu dia beritahu tadi itu tentang api dan sebagainya, dan saya diingatkan waktu kita ada Zoom pada, mungkin saya masih ingat, saya beritahu itu waktu Pastor Samuel yang kata apa, doa api, masih ingat ya, api itu. Jadi waktu saya dapat peringatan itu di Malaysia ada api, tapi yang pertama api yang saya lihat di Johor, dan kedua itu terus di ke Sabah, Sarawak, tapi ada yang kedua tidak ada api yang saya beritahu itu. Kelantan dan Terengganu.
ada sekretariat Zoom gitu ya. Tapi mula-mula habis saya lihat Jombang. Dan seterusnya pergi ke dan Sabah, Sarawak ada. Tapi ada di Semenanjung yang tidak ada api, yaitu Kelantan dan Jombang. Jadi saya tidak tahu apa maksudnya itu. Tapi bagi api itu saya percaya itu adalah kemuliaan Tuhan. Ya. Dan itu yang saya jelaskan. Jadi sebelum ini saya bertemu saya Tuhan hari ini harus beritahu. Jadi sebenarnya tadi Billy tadi beritahu saya bersyukur. Dan itulah yang saya beritahu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang pertama itu kepada Johor. Tuhan. Haleluya. Ya, Johor. Bendera Johor. Amin, Ya, amin. hari itu sampai saya tanya kepada selalu ikut saya ini, apakah bendera Kelantan dan Terengganu? Dia bagi saya, dia kata, oh, tapi Terengganu itu adalah pertama api. Ya, seterusnya terus Maribak, terus ke Semenanjung, apa ini Sabah dan Sarawak. Tapi itu saja yang Semenanjung ini ada dua, Kelantan dan Terengganu tidak dapat. Jadi itu saya rasa tempat itu perlu Itu kupu-kupu kuat pas. buat itu saja jelas. Just to add on, Master, Ya. sebab kalau saya ke Johor ini, I think about 2 months ago, lebih kurang 2 bulan yang lalu, waktu itu pandemik di Malaysia waktu itu terlalu tinggi, jadi waktu kita ada persekutuan doa gereja. Jadi waktu kita doa, the word came, sepatutnya kita doa untuk pandemik dan kita harus doa untuk pentadbiran kerajaan Malaysia waktu itu. A lot of changes, almost 2 or 3 months ago lah. Waktu itu nubuatan itu datang untuk Johor. Jadi everybody thinking, our prayer purpose is for pandemic and the government, but we are praying for revival in Johor. And one of my intercessors started to write down everything yang kita buat tentang Johor ni. And 2 days later, first time I'm meeting Pastor Samuel in the Zoom 2 months later, and kebetulan kita di bangunan gereja yang sama. We are in the same church building, but we never met. I met him through Zoom, and 2 days later, and Pastor Samuel was talking about Johor, and that was a confirmation, and I think Tuhan sudah buat persiapan ini. Dan bila saya datang ke sini, I already catch the fire. And the word that we gave that day waktu doa itu adalah ini. I just want to read this. Kota Allah, Mazmur 46 dan ayat 4. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Sungai Tuhan mengalir di sini dan kita adalah kota. So when I come here, I catch the fire. When I go back to Kuala Lumpur, Kota Kuala Lumpur on fire, Kota Selangor on fire. Yes. So we are already sparking the revival already. This is already happening. Sudah terjadi. And we are the movers of the city. We are the city. So I thank God. I obeyed the voice, and when Pastor Samuel told me, Johor was a confirmation, and we are moving already the fire. Thank God. Ya, puji Tuhan. Oke. Oke, sebelum kita teruskan, ada mungkin yang mau cepat jalan. Oke. Mau keluar atau Bisa keluar. Oke. Jalan. Oh. Oke. Oh, oke, kalau begitu kita makan dulu nanti. Kasihan kamu sampai sini. Jun. Oh. Kita pergi dia cakap dulu. Oh iya. Oke, ya. Saya mau dengar dia cakap sebelum saya jalan. Oke. Well, the Lord has to send a person from the north all the way to South Indonesia for 20 years and to speak about the revival of Malaysia. I've been moving in the prophetic ministry for 20 years in Indonesia. But back in the 2013, when I was worshiping the Lord in the morning at 3 o'clock, the Holy Spirit visited me. I saw him face to face. And I used to hear people talk about, just like Pastor Benny, he talks about, he meet the Holy Spirit. I thought it's in the vision. But in 2013, I saw a man fire sitting on my couch. And I was trembling, my whole body was on the floor. And he asked me to come and sit next to him.
And he put his hand on me, and I started to cry like a baby for hours. And 2013, the Lord brought me into my heart for Malaysia. And for all of your information, I'm a very terrible Malaysian. Why? Because 40 odd years of my life, I live in Malaysia. I don't have even an opportunity to vote in the vote. Every time when there is a vote, I'm always out of the country. Until the last election, the Lord says, this is the season, you must come back to vote. And that was my first time voting. And that vote Menang. changed the whole UMNO's come down. Haleluya. So I believe every year when I'm in Indonesia, every time when I have election for the president, I'm always there among the pastors. I was thinking, God, why in my own country I never join all the pastors, but every time when in Indonesia they vote for Jokowi, they ask me to come in the city. I was the only Malaysian always pray for Indonesian revival. Right? And the Lord spoke to me about Johor. I was thinking, God, why Johor? You know, the Lord says to me, Johor is a south gate where the glory of the Lord will come. The Lord prepared me many years in Indonesia, Singapore, but the Lord says Johor is a south gate where the glory of God will come in. Because the whole political structure of Malaysia all start from Johor. That's why it must be from Johor. I'm For from the Johor. yeah, it's not just for the church, but it's for the nation. So I believe Johor is. And the second thing is, if the Lord wants to start in Malaysia, He must start with the Bahasa group. Because Malaysia is Bahasa. So I believe, of course, we are not taking down the English and the Chinese, but God always start with the decode of the land, which is the people in Johor. So I believe this movement, this is a season for many years until the pandemic. If without the pandemic, I think I wouldn't have come. I'll keep on going, keep on going. But because of the pandemic, the Lord asked me to return. And I came before the pandemic. It was God's divine plan. Sister Maria, she's from Johor. Right? Every time I pass by Johor, the Lord says, this is the place. I go to Singapore, the Lord says, this is the place that revival will start. And Sister Maria came to our church. At that time, we just started our church, and she came in. And she was with us for 1 or 2 years, yeah. And then she said, Pastor, I want to introduce you, my pastor in Johor. So I said, yes, sister, you just bring me Johor. I want to see your pastor, because I doesn't know anybody in Johor. I've been traveling away. I know many pastors, many prophets. I know Amos Jaratnam. I used to mingle with many prophets. I used to stay together with Thomas Ryan. I know them, but I doesn't know any pastor, even though I'm a Malaysian. And that's why you all never heard about my name. And so when Maria brought me to Johor, I meet Pastor Chan. Pastor Chan, yesterday you met him, yeah. Yeah, Pastor Chan, and we have a wonderful night in the Chinese ministry. Their church full packed, the day. And then Pastor Chan introduced me to Pastor Jeeper. So Pastor Jeeper, first time I met him, and then he started to open up himself. First day we meet only, he started to share everything. I was like, this man, I don't know him anything. He shared about his life, he shared about his past, everything. So he's such a transparent man. So I met him, he talked with me. And then later on, Pastor Jeeper introduced me, joined us in our morning group, and then that's how we bring the connection. So I believe this is a connection of God. And I believe this is a season that the Lord is just bringing revival to Johor. And so I say this is God's connection, not man's connection. And one of the things we must know that revival, when we want to start, it always starts in a small group.
It's not start with mega things. So let us. I agree with Andrew, our brother Andrew. We should not go for the title. Title, yes, it will come later. But you know, every time revival come, we must come together. It's like God is speaking to everyone in the same thing, and we come together. So it is the how to say? It's like you see, in those days they don't lift up the name of so much. Who is the one started? Who is the one that started? God used just one man, just like Peter. God used just one man. You know, when God says your name is Peter, the rock, yeah, the little rock, He never give him a title. He never say you are apostle, you are prophet. But later on, God used them. Then we recognize him as apostles. So I believe the apostolic and prophetic ministry must start off with a low profile. Yeah, I always believe low profile, high profit. You know, so we start with low profile ministry. We are not going to rush in and do like big thing like that. You see, we can do a big revival, big thing, but it's of the you can have a lot of people come, but it doesn't work like that. If God wants, He always start with a small group. So I was telling Pastor Doreen and Pastor Chipper the other day, and also Pastor Messi, I'm not looking for quickly want to do big thing. I want God is the one in the midst. So we want to go in and just be a blessing to people. And if it's from the move of God, no one can stop. But of course, you must know, persecution will come. Persecution will surely come. And persecution will come not from the people of the world. It always comes from within the house. So, but let us not stir up the persecution. Let us move with just like the time of Jesus. He moved with a small group. When the time comes, persecution will come. So let us not rush into it. But I believe this is the season already that the Lord is putting all of us together. Oke. Sekarang masa ini kita kembali kepada Reverend Kenny untuk selesaikan tugas. Ya. I just want to say that word tadi dia kata yang mulai dari kecil. Actually tadi waktu kita doa perkataan itu small is big. Itu perkataan tadi. So bila dia cakap, oh thank you Tuhan kau. Confirmation. Thank you. Satu impression yang Tuhan berikan kepada saya. Thank you. Ya. Jadi artinya sah. Jadi. Jadi berarti ini bukan rencana manusia, tapi berapa kali kami sebut tadi Andrew, divine connection. So tidak mudah untuk kami hanya mau cuti datang sini jauh-jauh. Tentu menarik, seafoodnya itu dari orang asli Seletar. Selaka. Baru saya pernah dengar, kami kan berbagi kita mau pergi orang asli, kami sedia senang pindik atau kasut, karena pikir mau jalan kaki jauh-jauh, tapi ternyata beda ya, beda. Dan tapi yang saya tertarik, saya jarang nampak gitu. Saya sendiri interview orang asli yang ada sipit-sipit campuran mungkin macam saya sedikit, tapi orang asli sebagian besar yang melayani kita dan ada lagu-lagu rohani di situ. Ya, saya bilang ini starting ini Tuhan mau bekerja di sini dengan luar biasa. Amin. So jadi seafoodnya makin menarik karena dimasak oleh orang asli sendiri beberapa layan dengan kami, dan memang orang asli ini sudah didoa dari Henry Remaya dulu beberapa kali ada pertemuan kami. Orang asli ini anaknya awalnya orang asli yang sebenarnya tinggal awal 500 tahun yang lalu, bukan orang Melayu, tapi seterusnya mereka ya. Kita rindu lawatan Tuhan ini bukan untuk kita juga, the majority people. Jadi memang betul dalam bahasa Malaysia itu saya tertarik karena saya boleh cakap Cina, oke Jiang Zhongwen, oke saya Fawen Tang Mu yang Henjiu. Lama saya menggembala di bagian Cina, tapi Tuhan bawa dengan istri saya pribumi Sabah, orang dusun Kerajaan, dan kami masuk di BM. Baru kami mulai mengerti dari revival mula dari orang-orang asli dan orang Melayu ini. Mereka akan bangkit dan bersama-sama. Tapi suku-suku yang lain, Chinese, India, Tamil ini sudah dipersiapkan untuk support kegerakan yang ada. Dan di Johor ini saya tahu ada beberapa orang. Saya pernah hadir dulu di Benedict Kerajaan, ada Awaludin Joshua dan ada beberapa orang ya di sini. Dan itu bukan kebetulan, sudah ada mereka pergi Singapura berbaktian ya, jadi di sana, dan hanya mereka tunggu saja kalau sudah
terjadi sesuatu, ada gereja seperti itu ya. Pak, mari kita berdiri sama-sama, kita bersyukur, makanan sudah tunggu kita. So, Bapak, kami bersyukur satu pertemuan ilahi, divine appointment. Haleluya. Kami tidak datang sini karena agenda manusia, tapi Tuhan menarik hati kami, hamba-hambamu dari Selangor, Kuala Lumpur, dari Perak dan beberapa tempat. Kami mau support saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di Johor. Karena Tuhan telah pilih tempat ini, itu kedaulatanmu, hakmu Tuhan. Kami hanya patuh dan mau ikut serta dan mau terlibat bersama. Kami merindu api itu menyala. Api itu menyala besar. Oh, haleluya. Masif revival dan great Haleluya. awakening yang mau terjadi. Sahabat Sarawak juga sudah banyak pendoa yang sudah siap. Bahkan kami di Kuala Lumpur Tuhan tapi kami patuh, kami mau ikuti caramu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Engkau yang pilih Yerusalem. Oh rataka sikirutu kusukurutu kalalataka. Kami rindu Tuhan Pentakosta. Yang pertama di Yerusalem, yang kedua di Azusa Street, yang ketiga di Indonesia dan akan mengalir di tengah-tengah kami. Mula dari Johor Tuhan akan mengalir memenuhi seluruh Malaysia. Dengan Malaysia penuh kemuliaan Allah. Amin. Setiap lutut berturut yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini tujuan kami berkumpul di sini pagi hari ini Tuhan. Satukan roh kami, jiwa kami Tuhan. Walaupun pikiran kami mungkin pengertian berbeda, tapi Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hati kami melihat hal yang sama. Bapa, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti yang di sorga. Terjadi di Johor, di Malaysia seperti yang di sorga. Yes, Father. Urataka sikirutu kalalamaka. Terima kasih buat berkat makanan, minuman yang disediakan oleh anak-anak-mu di tempat ini. Berkati jamaah sentuh, beri sukacita yang menyediakan dan kami yang menikmati makan bersama. Kami undang Tuhan Kau terus bersama kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. So puji Tuhan untuk luahan isi hati kita dan mari kita mau mengisi. Tadi sudah dikasih keluar, sekarang mau kasih masuk. Oke. Jadi ada masakan, saya tidak tahu, ada kolupis kan dia bilang itu. Itu sekarang nggak tahu nanti. Kolupis dan rendang. Sekarang nggak tahu. Iya, oke, silakan serbu. Ya, masakan. Jadi ini masakan sarapan dan tengah hari. Puas udah dengar. Ya. Break apa ini? Break apa? Nah, ya, ya kita fleksibel tengkot itu apa itu? Tengkot. Salah juga. So blessed by ocean.